Halo teman-teman semua, selamat malam, selamat bergabung kembali di KYTB kita pada hari ini. Kita mau mulai KYTB kita. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu pertama. Walking around these woods, I thought by now they'd fall, but you have never felt me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won. For you have never failed me yet. Your promise still stands. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never felt me yet. I know the night won't last. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. Oh, my heart will sing your praise again. Your promise still stands. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. Still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. Never failed me. Oh. I've seen you move the mountains. I've seen you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there is no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way.
Your promise still stands. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed. Your promise still stands. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali lagi untuk berada di Zoom meeting ini untuk kembali berKYTB. Tuhan, berkati KYTB hari ini agar bisa berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan juga berkati Koyo yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan pulang, yang mungkin masih belum bisa bergabung bersama kami Tuhan. Lindungi mereka dari dalam perjalanan sehingga mereka bisa sampai dengan selamat dan juga bisa bergabung di KYTB bersama kami. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Oke, next kita mau nyanyi lagu selanjutnya. Kita mau nyanyi lagu yang agak semangat dikit lah ya. Kita mau nyanyi lagu Alasan. Boleh sambil goyang kanan sini, tepuk tangan, loncat-loncat juga boleh lah ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ulangi lagi dari awal ya. Apa yang tak pernah dilihat mata? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang,
sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Oke, mantap. Boleh tepuk tangan dulu. Oke. Sebelum kita masuk ke lagu selanjutnya, apakah ada yang mau sharing? Tapi sharing biasanya di akhir ya, berarti kita langsung aja. Oke, nggak jadi guys. Nanti sharingnya di akhir-akhir aja biar kita lebih enak gitu, biar lebih ada waktunya sendiri lah. Gitu. Oke. Kalau gitu next kita mau nyanyi lagu selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Koyo. Kita mau nyanyi lagu Mengejar Hadir. Dekat padamu itu rindu. Dekat padamu itu rindu. Setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ditemukan satu kasih yang kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikan, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kita ulangi dari awal. Dekat padamu itu rindu. Dekat padamu itu rindu. Setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih dan abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikan, mengejar hadir
dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran, mengejar hadir dalam hidup. Memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Aku serahkan kepada Koyo. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah lagu yang boleh kami naikkan kepadamu, dekat di hadirat-Mu, itu menjadi ungkapan kerinduan kami Tuhan, hanya untuk mengejar kehadirat-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur, dan kami mengucapkan syukur kembali kepadamu tak henti-hentinya. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, anak-anak-Mu Youth GKMI Pengharapan boleh memuji memuliakan nama Tuhan dan juga disegarkan akan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan hidup kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan dan kami boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami rindu untuk kembali diingatkan, kembali disegarkan akan firman-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri yang menolong kami semuanya, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati kelompok Youth Tumbuh Bersama pada malam hari ini. Kami berdoa untuk teman-teman, dan kami berdoa juga untuk internet connection. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh sambut firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kelompok Youth Tumbuh Bersama pada malam hari ini. Di Januari ya, di 19 Januari. Pada malam hari ini kita akan berbicara dan kita akan sama-sama belajar dengan tema Be Like a Christ. Seperti atau mungkin kita bisa menerjemahkan serupa dengan Kristus. Nah, teman-teman, saya yakin dan percaya kalau teman-teman tuh pernah mendengar atau nggak asing gitu ya, nggak asing dengan pepatah buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pasti teman-teman tidak asing dengan pepatah
buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa sih ini maksudnya? Nah, pasti dari seseorang, pasti seorang anak itu mirip dengan orang tuanya, mengcopy paste istilahnya seperti itu ya. Apabila orang tuanya itu mungkin gampang marah, pasti anak-anaknya juga ya mungkin sedikit pemarah gitu ya. Atau mungkin orang tuanya sedikit lemah lembut ya, pasti anak-anaknya juga tumbuh seperti orang tuanya, yaitu lemah lembut. Nah, teman-teman sekalian, apabila kita sejatinya setiap kehidupan kita yang percaya kepada Yesus Kristus dan kita menghidupinya di dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti kita tidak luput, pasti kita sejatinya adalah mengikuti Kristus. Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seharusnya demikian, bukan? Kita mengikuti apa yang Tuhan lakukan, mengikuti apa yang Tuhan hidupi, sehingga kita mendapatkan, sehingga kita semuanya kelihatan Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita semakin serupa dengan Kristus Yesus. Yesus Kristus menebus dosa kita semuanya dengan harapan kita menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Allah yang berkarakter seperti Yesus. Kita harus bertumbuh sesuai dengan pribadi Kristus Yesus. Bertumbuh sesuai dengan pribadi Yesus Kristus, yang artinya setiap kehidupan kita, setiap entire kehidupan kita sesuai dengan Kristus. Karena kita sudah ditebus, karena kita sudah menjadi bagian dan menjadi anak-anak Allah, maka selayaknya kita merefleksikan kehidupan kita seperti Kristus. Perkataan, gaya hidup, semuanya mencerminkan pribadi Yesus Kristus. Kehidupan kita ini seperti kebenaran firman Tuhan yang terbuka. Orang dapat melihat akan kehidupan kita. Orang dapat melihat di dalam sekolah kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat, dan di dalam pelayanan kita. Kehidupan ini selayaknya kebenaran firman Tuhan yang terbuka. Dapatkah orang merasakan akan firman Tuhan? Dapatkah orang merasakan akan Yesus Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita? Selayaknya memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ketika kita menyadari betul-betul esensi ini, sesungguhnya kita menjadi anak-anak Allah yang sudah diambil, yang dimerdekakan, selayaknya kita memprestasikan kehidupan kita seperti Kristus. Berbicara tentang menjadi serupa seperti Kristus. Siapa sih yang punya idola? Siapa idola kamu? Kalau kita berbicara tentang idola, waduh, kayaknya banyak banget gitu ya. Teman-teman pasti punya banyak idola. Nah, ini ada beberapa random ya, dari yang modern sampai yang mungkin zamannya koyo sekolah. Itu pasti kalian tahu ya, ini ada beberapa superhero yang lagi ngetren, oke. Salah satunya adalah Spider-Man, oke. Jujur koyo juga belum nonton saat ini. Dan juga Iron Man itu, koyo juga suka tokoh Iron Man, sayang udah nggak ada lagi ya tokoh Iron Man. Oke. Nah mungkin bagi yang cowok-cowok suka Blackpink atau mungkin yang lainnya, koyo juga nggak begitu tahu sih untuk Korean atau K-pop ini, dan juga BTS yang lagi booming gitu ya. Nah, terus zamannya koyo jadi malu. Mungkin teman-teman pernah dan ngerti itu siapa Excel gitu ya. Pada zaman SMP atau SMA dulu koyo kayaknya tuh aduh populer banget itu ya. Setiap kali nonton Excel ataupun mungkin ada kegiatan ekskul atau mungkin ada kegiatan sekolah ataupun gereja, aduh kayaknya buru-buru pengen nonton gitu ya. Dan semuanya itu heboh gitu ya. Dan semuanya itu ya seperti apa yang kita idolakan. Ya saya nggak tahu nih, apakah teman-teman seperti itu, apakah tidak. Tapi kadang-kadang kita bisa melihat gaya tren anak muda sekarang ini yang ke K-popan, yang mungkin
kekoreaan, atau mungkin kita menjiplak seseorang, memang literally kita tidak menjadi semuanya sama, tetapi kita menjadi seperti, ya, serupa, baik dalam penampilan, mungkin gaya hidup, mungkin rambut, mungkin apapun, hampir sama, mirip, serupa, dan seolah-olah sama, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, kalau berbicara tentang idola kita, pasti kita mengalami adanya pengen gitu ya, terobses menjadi atau serupa dengan idola yang kita mau atau dambakan. Nah, kalau kita sudah sampai obses, atau mungkin kita sampai mengidolakan seseorang sampai segitu rupanya, wah, jadi kita harus hati-hati ya, untuk kita harus melihat dan mawas diri seberapa kita masuk dan seberapa jauh kita sampai suka dengan idola kita. Nah, berbicara dengan idola ini, kalau kita sampai obses, kita harus memiliki perenungan diri, kita harus sadar diri. Kalau kita bisa obses, kalau kita bisa merelakan, kalau kita bisa ingin dan serupa dengan idola kita, ada satu sosok yang kita harus ingat, teman-teman. Satu sosok yang benar-benar mengasihi akan kehidupan kita, yang kita diambil, kita diangkat, kita tidak mampu. Tetapi seorang sosok ini yang mengasihi kita apa adanya. Bagaimanakah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Sudahkah kita menjadikan Kristus, Yesus ini, sebagai idola di dalam kehidupan kita? Nah, be like Christ. Nggak gampang, teman-teman. Ada begitu banyak tantangan, terutama untuk anak-anak muda saat ini. Tampillah, berbedalah, be like Christ. It's okay untuk punya idola, tapi kita harus tahu identitas kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus. Kita sudah menjadi bagian anak-anak Allah. Yesus Kristus yang full of love, memberikan hidupnya untuk kita semuanya. Allah adalah kasih. Cinta kasih yang kadang kita tidak masuk di akal. Tak kenal lelah dan panjang sabar. Ada nggak sih dari kita yang obses dengan kasihnya Tuhan? Ada nggak sih yang kita mungkin merasakan betapa kasihnya Tuhan Yesus yang tidak pernah lelah akan datang kepada kita, memanggil kita, dan selalu panjang sabar. Itu yang akan kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Dan biarlah pada malam hari ini, kita tidak hanya diingatkan kembali, kita tidak hanya diketuk hati kita, tetapi kita mau memiliki dan ambil bagian serta komitmen kita menjadi seperti Kristus. Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa. Menjadi serupa dengan siapa? Gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi teman-teman sangat jelas sekali untuk menjadi serupa. Serupa kepada siapa? Serupa kepada Yesus Kristus. Menjadi sama, menjadi memiliki sifat, memiliki karakter kepada Yesus Kristus sesuai dengan gambaran anaknya. Berbicara menjadi serupa seperti Yesus. Apa yang dapat kita pelajari? Sifat apakah Yesus Kristus itu? Kita tahu bahwa Yesus itu orangnya mengasihi. Jadi teman-teman, mari kita hidup seperti Yesus Kristus, selayaknya Yesus mengasihi. Selayaknya Yesus mengampuni. Selayaknya Yesus memberi, dan selayaknya Yesus menerima apa adanya. Menerima orang yang terpinggirkan, menerima orang yang berdosa. Dan itulah karakter, dan itulah sifat Yesus. Dapatkah kita mencerminkan sifat dan karakter seperti Yesus? Selayaknya Yesus mengasihi, selayaknya Yesus mengampuni, selayaknya Yesus menerima apa adanya kita. Itu yang menjadi poin penting di dalam kehidupan kita. Untuk menjadi seperti Yesus.
Sayang sekali, dunia ini menolak kasih-Nya. Kasih-Nya yang begitu murni, kasih-Nya yang begitu lebar, luas. Belas kasihannya yang begitu dalam dan melimpah. Tapi banyak orang yang menolaknya. Bagaimanakah dengan kehidupan kita? Apakah kita bisa mengasihi Yesus seperti Yesus mengasihi banyak orang? Di tengah-tengah kehidupan yang mungkin orang membenci kita. Apakah kita bisa menerima selayaknya Yesus menerima orang-orang yang terpinggirkan? Bagaimanakah kita bisa menerima orang yang terpinggirkan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita? Apakah kita bisa mengampuni selayaknya Yesus mengampuni? Apakah kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kehidupan kita, selayaknya Yesus mengampuni? Mari kita temukan sifat-sifat Yesus, sehingga ketika kita memiliki sifat dan karakter Yesus, kita bisa berkata, be like Christ, menjadi dan serupa dengan Kristus. Kita akan buka Alkitab kita pada malam hari ini dari Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Kita akan menemukan sifat-sifat Yesus dari Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Mungkin saya ingin ada teman-teman mau boleh ayat 1 sampai 2 Adriel mungkin boleh dibantu 1 2 dan 3 4 Cepi 5 6 mungkin Natasha ya, Natasha 45 Natasha 67 sampai 8 mungkin hijau deh ya. Oke. Ini aku yang 1 sampai 2 ya. Ya, 1 sampai 2. Thank you Adriel. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 3 dan 4. Oke, Happy ya? dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 5-6, Tasya. Ya, di internetnya itu. Jadi baru tahu ayatnya. Filipi 2, Tasya, ayat 5 sampai 6. Oh, oke, makasih. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 8, 7. Melainkan telah mengkosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah membacakan dari Filipi 2, 1 sampai 8. Nah, kalau kita lihat, ini adalah tulisan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus itu menggunakan sebuah pujian, menggunakan sebuah pujian Kristus, dan berisikan sebuah gambaran tentang bagaimana pelayanan Yesus, dan menjelaskan di ayat 5 yang sangat menarik,
untuk mengajak anggota jemaat Filipi untuk memandang siapa? Memandang Kristus dan hidup serupa dengan Dia. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dan hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ketika kita berbicara tentang menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus, otomatis pikiran dan perasaan kita taruh kepada Yesus Kristus. Dan setelah itu kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Berjalan dalam kerendahan hati. Teman-teman, saya ingin fokus mungkin di ayat 1-4 dan kebetulan di sini sudah Koyo kasih highlight dan dengan warna merah. Dengan kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, hendaklah dengan rendah hati. Berbicara tentang berjalan di dalam kerendahan hati ini, tujuan kehidupan kita, tujuan kehidupan kekristenan adalah menjadi seperti Kristus, jelas sekali. Setiap orang Kristen, setiap orang percaya harus meneladani kehidupan Kristus dan mengikuti jejak hidupnya. Dan mungkin banyak orang Kristen bertanya, mana mungkin kita hidup sama seperti Kristus? Susah itu kok. Kayaknya nggak mungkin hidup kita sama seperti Kristus. Tetapi teman-teman, kalau kita baca secara detail, Yesus Kristus aja tidak mempertahankan kedudukannya yang serupa dengan Allah. Yesus Kristus dengan penuh kuasa, dengan penuh kemuliaan, Ia rela datang menjadi manusia. Dia tidak memakai kebesaran dan kemuliaannya untuk kepentingan diri sendiri. Hal ini sangat berbeda sekali dengan jemaat, dengan orang-orang yang ada di Filipi. Orang-orang yang ada di Filipi itu hanya untuk mementingkan diri sendiri. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga mencari puji-pujian yang sia-sia. Tetapi berbeda sekali dengan Kristus Yesus. Kristus Yesus yang mengkosongkan dirinya dan mengambil seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dia meninggalkan semua kekayaan, dia meninggalkan semua kedudukan yang terhormat dan mengambil yang terendah, bahkan lebih terendah daripada manusia biasa. Dengan cara itulah Yesus sungguh-sungguh ingin menyentuh dan masuk ke dalam kehidupan manusia untuk melayani kita semuanya. Melayani manusia. Dengan demikian, kehidupan Yesus Kristus sebagai hamba diteladankan melalui Yesus Kristus. Melalui teladan Yesus Kristus, ini adalah pola bagaimana Yesus Kristus mengajarkan kita untuk melayani. Tidak hanya untuk melayani, tetapi berjalan di dalam kerendahan hati. Teman-teman, berbicara tentang kerendahan hati di dalam pelayanan, tidak hanya di dalam pelayanan, bagaimanakah di dalam kehidupan pekerjaan kita? Apakah kita memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita? Apakah itu untuk kepentingan diri kita sendiri? Mungkin bisa jadi. Mungkin kita bisa melakukan hal-hal itu semuanya yang kita anggap itu adalah pelayanan. Tetapi itu menguntungkan diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan Yesus Kristus. Mungkin banyak orang bisa melihat di dalam kehidupan kita. Apakah kita semuanya bermuka manis? Di depan banyak, mungkin di dalam pekerjaan kita bermuka manis, rajin, ringan tangan, agar atasan kita bisa melihat betapa rajinnya kita. Apakah engkau hanya mementingkan kepentingan dirimu sendiri yang dianggap engkau adalah benar dan mau didengar? Apakah engkau hanya untuk memiliki sesuatu? Apakah engkau memiliki kepintaran dan sehingga banyak orang yang datang kepadamu? Jadi teman-teman, milikilah kerendahan hati. Milikilah keteladanan seperti Yesus Kristus. Apakah hidup kita sudah menjadi seperti Yesus Kristus?
Seperti hamba yang merendahkan diri dan mengosongkan dirinya untuk melayani. Memang nggak gampang, teman-teman. Tapi pada malam hari ini kita disentuh kembali untuk mengosongkan diri kita, untuk merendahkan diri kita. Bukan berarti kita dihina, bukan berarti kita disingkirkan, atau bukan berarti kita dihina ataupun diperalat. Tetapi dengan cara inilah kita dapat mengetahui maksud kehendak Allah. Yesus Kristus yang datang menjadi seorang hamba. Dia melayani, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan kehendak Bapa. Layanilah mereka, bukan dengan kepentingan sendiri, melainkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimanakah dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah hidup seperti Kristus, yang hidup sebagai hamba, yang merendahkan diri dan mengosongkan diri kita untuk melayani? Dan yang kedua yang akan kita pelajari, pikiran dan perasaan sama seperti Yesus. Di ayat yang kelima yang sudah kita baca, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus, dalam Kristus Yesus. Nah, teman-teman, berbicara tentang pikiran dan perasaan. Antara pikiran dan perasaan, apa yang membedakan antara pikiran dan perasaan? Pikiran itu berisi tentang hal-hal yang logis, hal-hal ilmu pengetahuan, imajinasi, atau kita bisa merekam seluruh apa yang dapat kita tangkap, apa yang dapat kita cerna, dan apa yang dapat kita lihat. Tetapi dengan perasaan ini merupakan sensitif, merupakan sensi, merupakan akses yang bisa dilewati melalui jiwa, hati, ya, kita dapat merasakan. Tanpa keduanya, tanpa pikiran dan perasaan, ya kita bukan manusia, ya kita bukan manusia. Tetapi kalau kita ada pikiran dan ada perasaan, maka kita dapat mengetahui semuanya. Tetapi di dalam kehidupan kita ini, mana yang lebih kuat? Ada perasaan, ada pikiran. Terkadang kita fokus di dalam pikiran dan kita menghindari dan kita tidak melakukannya apa yang perasaan ini anjurkan kepada kita. Sehingga pikiran ini jalan, ya memang betul kita harus mempunyai pikiran. Tetapi kita memiliki pemikiran ini lebih dominan daripada perasaan kita. Kita mengabaikan perasaan kita. Atau begitu sebaliknya. Ya. Ketika pikiran kita berkata kepada janganlah takut. Karena kebenaran firman Tuhan ini sudah ada. Janganlah takut. Tetapi perasaan ini diliputi rasa ketakutan, rasa kekhawatiran. Bagaimanakah kita bisa memutuskan antara pikiran kita dengan hati kita? Bagaimanakah kita harus bisa mensinkronkan? Apakah pikiran kita lebih besar dari perasaan kita? Atau mungkin rasa takut kita lebih besar daripada pikiran kita yang berkata, janganlah takut. Nah, teman-teman, ini yang akan kita pelajari dan ini yang akan kita gali bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita harus sinkron, kita harus sepadan, kita harus equal antara pikiran dan perasaan kita sama seperti Kristus. Ketika kita pikiran dan perasaan kita connect dengan Yesus Kristus, ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, apa yang kita pikirkan, apa yang kita hal negatif yang terjadi. Ketika pikiran dan perasaan kita ini sama, ketika pikiran dan perasaan ini kita sinkronkan kepada Yesus Kristus, maka ketakutan, kekhawatiran, kegalauan, dan semuanya itu akan menjadi pusat kita kepada Yesus Kristus. Kita harus hati-hati. Disinilah kelemahan kita. Dan di dalam kelemahan inilah mungkin iblis akan merenggut kita, akan menggoda kita. Oh, saya tahu kelemahan. Saya tahu kelemahan, mungkin kelemahan Cepi di dalam perasaan.
Lalu perasaan inilah yang iblis yang ingin untuk mencobai karena dia terlalu lemah di dalam perasaan dan terhanyut di dalam perasaan. Jadi teman-teman, ketika iblis mengetahui akan kelemahan di dalam perasaan kita melalui cemas, kita melalui galau, kita mulai meragukan Yesus Kristus. Karena iblis tahu akan kelemahan kita. Tetapi jikalau perasaan kita, pikiran kita pusatkan kepada Yesus Kristus, maka kecemasan, ketakutan tidak dapat lagi meliputi kehidupan kita. Jadi teman-teman, mari kita memiliki pikiran dan perasaan sama seperti Yesus. Bagaimanakah caranya kita memiliki perasaan sama seperti Yesus? Ketika kita hidup di dalam kekudusan, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itu yang akan memberikan pikiran dan perasaan kita sama seperti Yesus. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita menjumpai kebenaran firman Tuhan melewati firman Tuhan. Ketika kita menjumpai kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah, ketika kita menjumpai kebenaran firman Tuhan lewat komsel, lewat kelompok YouTube bersama, hidup kita diperbaharui. Kita mengerti maksud dan rencana kehendak Allah. Pikiran dan perasaan kita sama seperti Yesus. Karena kehidupan kita serahkan kepada Yesus Kristus. Periksalah perasaan dan pikiran kita. Dengan cara yang sama kita bisa memastikan kondisi keduanya agar kita selaras dengan Yesus Kristus. Sama seperti Daud di dalam Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Teman-teman, ini Daud. Daud dipanggil, Daud menjadi anak-anak Tuhan. Daud dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi di dalam kegentaran, di dalam kegelisahan, di dalam ketakutan, justru Daud berkata, ujilah aku, cobalah aku, selidikilah batin dan hatiku. Apakah hatiku, apakah pikiranku ini seturut dengan kehendak-Mu? Jadi ujilah aku, selidikilah aku. Luar biasa teman-teman. Mungkin gak banyak teman-teman ketika kita berdoa dan meminta Tuhan untuk berbicara, selidikilah batinku, selidikilah pikiranku dan perasaanku. Apakah semuanya ini adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Jadi teman-teman, ini akan kita jalani di dalam kehidupan kita. Pikiran dan perasaan kita selaraskan kepada Yesus Kristus. Bukan kehendak kita, bukan kehendak dunia, tetapi kepada Yesus Kristus. Poin yang terakhir, kita akan pelajari seperti Yesus Kristus. Taat seperti Yesus Kristus. Berbicara tentang taat. Taat itu artinya tunduk. Ya, taat itu artinya patuh. Patuh kepada Tuhan, patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, patuh kepada semuanya. Orang yang mengasihi kita. Kita tidak berlaku curang, kita tidak berlaku tidak benar. Kita tahu apa itu artinya taat. Jadi kita harus belajar untuk taat seperti Kristus taat. Dan kita tahu bahwa ketika kita taat, Yesus Kristuslah yang sudah mengajarkan untuk taat. Kalau kita lihat di dalam ketaatan Yesus Kristus, dalam keadaannya menjadi manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, ini adalah keteladanan Yesus. Ini adalah ketaatan Yesus. Ada banyak cerita tokoh Alkitab berbicara tentang ketaatan. Salah satunya adalah Abraham.
Kita tahu cerita Abraham. Abraham membuktikan ketaatannya kepada Allah. Sekalipun perintahnya belum jelas kemana dia mau pergi. Namun ketaatannya itu sangat diberkati, sangat dinilai oleh Tuhan. Dan menjadi bangsa yang besar dan memberkati banyak orang. Jadi ini adalah ketaatan. Tapi kita juga bisa melihat ada orang-orang, ada tokoh Alkitab yang tidak taat. Contohnya yaitu Yunus yang lari. Itu Yunus tidak taat. Tetapi kembali Allah membawa Yunus ini untuk taat kembali. Yesus telah memberikan banyak contoh dengan sempurna akan kerendahan hatinya untuk taat sampai mati di kayu salib. Salib adalah menjadi penderitaan yang terakhir bagi Yesus Kristus. Dan seluruh penderitaan manusia, dosa manusia, ditangguhkannya. Dan sudah selesai. Jadi ini adalah konsep bagaimana Yesus Kristus itu taat sampai dia mati. Bagaimanakah dengan kehidupan kita? Hidup yang patut ditunjukkan kepada Allah itu berawal dari perjalanan iman kita bersama dengan Allah. Setiap perjalanan kehidupan kita saat ini baru memulai untuk masuk di tahun 2022. Perjalanan kita masih panjang. Di dalam perjalanan ini kita harus menunjukkan bahwa Allah itu bersama dengan kita. Bagaimanakah kita taat kepada Kristus? Bagaimanakah kita bisa memberikan hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang melewati ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi teman-teman, biarlah pada malam hari ini kita diingatkan kembali untuk menjadi seperti Kristus. Kehidupan kita selayaknya seperti kebenaran firman Tuhan yang terbuka untuk banyak orang. Berjalanlah di dalam kerendahan hati. Memilikilah pikiran dan perasaan sama seperti Yesus Kristus. Dan taat seperti Kristus. Dan berikutnya, Bayu akan mengajak teman-teman, kita akan mungkin hening sejenak. Di situ ada tiga pertanyaan setelah kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Bagaimanakah kita dapat meniru kerendahan hati Kristus dalam keseharian kita? Dan yang kedua, bagaimana kamu dapat memiliki pola pikir yang sama seperti Kristus dalam hubungan kita dengan sesama? Dan yang terakhir, hal apakah yang paling sulit kita lepaskan? Bagaimana teladan Kristus dapat mendorong kita untuk melakukannya? Jadi teman-teman, setelah kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan, bagaimanakah kita bisa memiliki kerendahan hati seperti Kristus di dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita, di dalam keluarga kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Dan bagaimana kita memiliki pola pikir yang sama seperti Kristus dalam memiliki hubungan kita dengan sesama. Dan apakah yang paling sulit ketika kita tidak bisa lepaskan ego kita, apapun itu. Dan bagaimanakah teladan Kristus yang dapat menolong dan mendorong kita untuk melakukannya. Mari kita akan tundukkan kepala kita dengan pertanyaan yang ada di screen. Mungkin saya beri waktu untuk beberapa, lalu kita akan tutup dalam doa.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh diingatkan dan kami boleh disegarkan akan kebenaran firman Tuhan. Ajar Tuhan kami boleh memiliki karakter seperti Engkau, serupa dengan Yesus Kristus. Kami memiliki kerendahan hati kami memiliki ketaatan kami, dan kami ingin menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Bapa di surga, memang tidak gampang, tapi ajar kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi terang-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, dimanapun Tuhan tempatkan, di dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, dan di dalam masyarakat. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi anak-anak, boleh menjadi Alkitab yang terbuka, sehingga orang dapat melihat akan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga, mampukanlah kami, dan materaikanlah kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Kak Nia. Oke, thank you Koyo buat firman Tuhan hari ini. Sebelum kita menutup, kita mau nyanyi lagu terakhir dulu. Kita mau nyanyi lagu Battle Belongs. Walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, you can be against me. For Jesus, there's nothing impossible. For Jesus, there's nothing impossible. When I see the ashes, you see the beauty. Thank you, Lord. When all I see is the cross. When I see the cross, God, you see your name. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty, almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow,
You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you in every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear lay at your feet. I'll take you tonight. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Oke. Untuk doa tutup, aku boleh minta tolong Kak Riko. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh beribadah bersama, kami boleh memuji Tuhan, kami juga boleh kembali diingatkan dan disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh bagikan melalui Koyo. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali diingatkan bahwa tujuan kami itu di dunia ini adalah kami boleh dibentuk semakin serupa dengan Tuhan. Dan kami yakin apapun yang kami alami, baik itu suka ataupun duka, baik itu menyenangkan atau tidak, setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, semuanya itu hanya untuk satu tujuan, yaitu agar kami boleh semakin serupa dengan Tuhan, dan hidup kami juga boleh mempermuliakan nama Tuhan senantiasa. Tuhan, kiranya Tuhan boleh terus pimpin, berkati Koyo yang sudah membagikan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya kami, anak-anak Youth GKMI Pengharapan, juga boleh senantiasa belajar dan meneladani dari kehidupan Koyo, dan Koyo sendiri boleh terus hari lepas hari punya kehidupan yang semakin mencerminkan dari kehidupan Tuhan sendiri. Dan kiranya Koyo boleh Tuhan pakai juga untuk boleh mengenalkan Kristus kepada setiap orang yang ia temui di sekitarnya. Dan kami juga rindu menyerahkan setiap kami Tuhan, agar kami sebagai anak-anak Tuhan, Komisi Youth GKMI Pengharapan boleh juga menjadi anak-anak muda yang boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, yang boleh terus dibentuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau sendiri, dan semakin hari boleh semakin mengasihi dan semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu sajalah kami sudah berdoa. Amin.